Dalam kurun waktu Agustus hingga September 2023, warga Lampung dikagetkan dengan penemuan 4 orang mayat yang ditemukan di beberapa titik yang berbeda. Yang membuat heboh adalah mayat-mayat ini memiliki satu kesamaan, yaitu ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Kembali lagi di channel Faiz Al-Ghifari di segmen KKN, Kisah Kriminal Nyata, yang mana kita akan membahas tentang kisah-kisah kriminal yang sudah terpecahkan maupun yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Di season 1 episode 1 ini kita akan membahas suatu kasus yang terjadi beberapa bulan lalu di Lampung, di mana ditemukan 4 orang mayat tanpa kepala. Awalnya warga dikagetkan dengan penemuan mayat pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pantai Pekon, Kabupaten Tanggamus, yang mana mayat ini sudah ditemukan tanpa kepala dan kerusakan yang mencapai 80%, sehingga sangat sulit sekali untuk diidentifikasi. Kemudian mayat kedua ditemukan lagi pada 3 minggu setelahnya di Pantai Dusun Sukarame di Lampung Selatan. Di hari yang sama juga ditemukan mayat satu lagi, tetap di Lampung Selatan, tapi pantainya berbeda, yaitu di Pantai Parit 2, Dusun Parit 2, di mana mayat ini juga ditemukan dalam kondisi yang relatif sama, yaitu tanpa kepala. Dan yang terakhir ditemukan lagi pada tanggal 7 September 2023 di Pantai Karangbolong, yang mana ini berada di Kabupaten Tanggamus, yang lagi-lagi kondisinya juga sama, yaitu tanpa kepala. Kemudian pihak kepolisian bergerak cepat untuk segera menuju ke tempat kejadian perkara, untuk segera melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi kepada jenazah-jenazah ini untuk dibawa ke markas kepolisian untuk dilakukan otopsi, untuk mengetahui kira-kira apa penyebab kematian mereka. Kemudian setelah dilakukan otopsi, dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Kombes Pol Umi Fadilah. Beliau menyatakan bahwa jenazah-jenazah ini bukan merupakan korban pembunuhan, dikarenakan mereka telah ditemukan dalam kondisi bekas potongan dari lehernya yang kepalanya terpisah itu terlihat bukan bekas sayatan atau tebasan benda tajam, dan juga tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan di tubuh mereka. Dan fakta lain adalah mereka ditemukan berminggu-minggu di dalam air. Jadi disimpulkan bahwa terjadi proses pembusukan yang kemudian beberapa bagian dari tubuh hilang. Dan juga beliau menyampaikan bahwa proses pembusukan kepala di dalam air lebih cepat daripada bagian-bagian tubuh lain. Itulah mengapa mereka ditemukan tanpa kepala. Awalnya pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi DNA karena secara fisik kepalanya sudah tidak ada, yang mana biasanya rambut yang dipakai untuk identifikasi DNA. Dan juga sidik jari dari tangan maupun kaki juga sudah tidak ada. Makanya polisi sempat kesulitan, akan tetapi ditemukan adanya rambut di bagian kemaluan yang bisa dijadikan tes DNA. Nah, setelah mereka mengumpulkan sampel-sampel tersebut, mereka tetap pastinya belum ketemu dong, siapa sih korban-korban ini. Nah, akhirnya polisi melakukan koordinasi dengan polisi air ataupun stakeholder-stakeholder yang mengurusi tentang pelayaran, mengurusi tentang perkapalan di laut, dan lain-lain. Akhirnya ditemukan pada tanggal 21 Agustus 2023, dilaporkan bahwa ada kapal nelayan yang bernama Kapal Motor Bintang Mutiara Jaya, yang merupakan kapal nelayan pencari cumi-cumi dengan anak buah kapal sejumlah 12 orang.
Mereka berlayar dari Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Kalimantan. Akan tetapi, ketika mereka sampai di perairan Cirebon, kapal mereka dihantam dengan ombak setinggi 4 meter, kemudian tenggelam. Dari 12 anak buah kapal ini, 9 diantaranya hilang dan tidak ditemukan, dan hanya 3 orang yang selamat. Nah, dari informasi kecelakaan kapal inilah polisi mulai menemukan titik terang siapa identitas dari jenazah-jenazah tersebut. Kemudian polisi juga membuka layanan aduan atau hotline kepada Kepolisian Lampung kalau ada anggota keluarga yang hilang atau tidak ditemukan, maka bisa menghubungi hotline tersebut. Kemudian polisi menemukan ada 30 laporan yang masuk kepada mereka. Salah satunya adalah laporan dari Ibu Juni, warga Indramayu, Jawa Barat. Ibu Juni ini mengatakan bahwa ada salah satu saudaranya yang menjadi anak buah kapal. Dan saudaranya ini memiliki kaos yang sama dengan kaos yang dipublikasikan oleh kepolisian di media massa, yaitu sebuah kaos yang bertuliskan Mamae Zara. Kemudian Ibu Juni ini menghubungkan telepon tersebut ke salah satu saudaranya yang bernama Bapak Kaim. Bapak Kaim ini menuturkan bahwa kedua anaknya menjadi anak buah kapal dan sampai hari ini belum pulang. Kemudian setelah mengantongi berbagai informasi ini, pihak kepolisian akhirnya berusaha untuk menemui 3 anak buah kapal yang selamat tersebut. Dari pertemuan mereka dengan anak buah kapal yang selamat tersebut, menurut pihak kepolisian, dikantongi berbagai identitas dari 9 anak buah kapal lain yang dinyatakan hilang. Kemudian setelah dilakukan tes DNA, verifikasi informasi, dan lain-lain, dikonfirmasi bahwa 2 jenazah yang ditemukan pada tanggal 6 September 2023 memang betul adalah anak dari Bapak Kaim, warga Indramayu, yaitu Kasdi dan Tarsoni. Akan tetapi sampai saat ini polisi tetap belum bisa menyimpulkan dari 2 jenazah itu mana yang Kasdi dan mana yang Tarsoni. Ya mungkin karena sudah sangat lama sekali jenazah-jenazah tersebut berada di dalam air sehingga sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi secara sangat spesifik. Akan tetapi ini merupakan sebuah titik terang karena 2 dari 4 jenazah yang ditemukan sudah teridentifikasi dan sudah dihubungi keluarganya. Kemudian jenazah yang ditemukan pada tanggal 7 September juga sudah terkonfirmasi, yaitu Saudara Agus, yang mana dites DNA dengan anaknya. Akan tetapi, teman-teman, ada satu unidentified body atau jenazah yang belum teridentifikasi sampai sekarang, yaitu jenazah yang ditemukan pada tanggal 15 Agustus 2023. Yang menarik di sini adalah, menurut laporan dari polisi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian laut, mereka menyatakan bahwa kecelakaan kapal tersebut adalah pada tanggal 21 Agustus. Sedangkan jasad tersebut ditemukan pada tanggal 15 Agustus. Dan dalam kondisi sudah 80% rusak. Jadi kemungkinan jasad yang ditemukan tanggal 15 Agustus tersebut sudah berada di dalam air sejak beberapa waktu sebelum tanggal 15 tersebut dan ditemukan sebelum terjadinya kecelakaan. Ya, semoga pada akhirnya nanti jasad yang terakhir ini ditemukan dan juga anak buah kapal yang lain yang sampai saat ini belum ditemukan segera ditemukan bukti-bukti atau petunjuk. Karena pasti akan sangat kasihan sekali keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anak buah kapal untuk mencari nafkah, tapi sampai saat ini belum pulang kembali ke keluarganya.
Dan pada akhirnya kasus ini sudah menemukan titik terang dari adanya informasi kecelakaan kapal tersebut dan juga dibukanya hotline ke kepolisian Lampung. Yang mana pada akhirnya dari 4 jasad yang ditemukan, 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sudah kembali ke keluarganya. Akan tetapi yang masih menjadi misteri adalah kira-kira siapa identitas dari mayat yang ditemukan di tanggal 15 Agustus tersebut, yang mana tanggal tersebut adalah belum terjadi kecelakaan sebagaimana dilaporkan, yaitu tanggal 21 Agustus. Jadi gimana teman-teman? Siapa menurut kalian identitas dari mayat tersebut?